Baik, selamat ketemu dengan saya dalam apa ini ya, feedback hasil ujian tentu sistem akuntansi ya. Jadi sistem informasi akuntansi. Oke, ini saya sampaikan setelah melihat hasil dari ujian Anda. Gitu. Yang pertama saya memberikan apresiasi atau penghargaan kepada yang ya paling enggak poinnya sudah di atas 70 gitu ya. 70 ke atas. Itu saya kira Anda sudah melalui perjuangan yang lumayan gitu. Jadi mempelajarinya sungguh-sungguh gitu. Anda sudah belajar eh, dengan kemampuan Anda, saya kira sudah mengeluarkan segenap kemampuan untuk belajar ya, memberikan apa ya itu waktu yang cukup untuk mempelajari. Nah, untuk yang lain saya kira memang banyak kekurangan. Mungkin dalam proses kemarin Anda terlalu cepat gitu ya mempelajarinya, atau apa ya, perhatiannya mungkin kurang di dalam situ gitu ya. Sehingga apa yang disampaikan, apa yang Anda pelajari mungkin tidak mengena gitu. Nah, itu saya sampaikan untuk saat ini. Oke, maksud saya memberikan video ini tentu apa tindakan selanjutnya itu yang penting. Oke ya, ini sebenarnya tidak berencana membuat video ya, tapi nggak apa-apa lah, ini saya sedang santai ya, sehabis koreksi pekerjaan Anda. Saya kira daripada saya tulis, mending saya bicara ya sambil ketemu langsung. Tuh rumah saya juga seperti itu di belakang ya, di luar ya. Apa ini tapnya seng ya, kalau siang panas ya, tapi itu ruang kerja saya kalau di rumah ya. Kalau soal wifi mungkin mungkin seperti yang lain juga mengalami kendala ya. Saya di sini yang kuat itu Excel gitu ya. Kalau Telkomsel sama M3 ya, ya ya bisa lambat. Dulu padahal jagoan ya di sini, nggak tahu tiba-tiba lenyap gitu uh, apa ini jalur internetnya. Kemudian mungkin juga mendalami yang sama gitu ya, oh kok apa ini sinyalnya kurang gitu ya. Nah, memang harus survei sih di daerah masing-masing itu yang kuat, yang lebih kuat yang mana gitu ya, daripada pusing gitu ya. Mungkin di kota beda ya dengan di rumah saya itu, mendekati kota ya, itu sudah berbeda. Mungkin juga ada yang takut ini kan, kalau dulu memang terbatas ya punya apa itu nomor ya, nomor HP itu terbatas. Kalau sekarang nampaknya kalau tidak salah dibebaskan lagi ya, bisa punya beberapa, banyak mungkin tergantung pirantinya. Kalau dulu kan 3 ya, atau mungkin orang tua ya, atau siapa yang apa ini punya internet gitu ya, yang apa itu langganan itu. Nah, itu sekedar cerita saja ya, jadi maaf kalau apa ini penampilannya lagi santai gitu ya, tidak bermaksud membuat video sih ya. Oke, kita lanjutkan ya, intinya yang diperlukan kan tindak lanjut gitu ya. Memang yang saya selalu tekankan itu upaya Anda yang paling apa ini paling kita beri apresiasi ya. Saya tidak mau juga sih setelah ini apa ini kalau saya beri kesempatan satu kelas itu jawabannya sama gitu. Ya hasilnya seperti ini kalau dinilai secara betul gitu ya. Artinya bukan kemampuan yang Anda unjukkan, Anda unjuk kemampuan ya, tapi unjuk apa ya, bukan kemampuan tapi unjuk bagaimana cara saya melihat dari teman itu. Wah, itu gak bagus. Di masa depan Anda mungkin akan terbiasa seperti itu, sehingga ya nggak punya inovasi lagi lah dalam hal apapun gitu. Kalau kuliah itu kan sebenarnya cuma bagian berapa persen ya daripada kehidupan Anda, dan berapa persen pula dari
apa yang Anda akan terapkan ya. Tapi percayalah ya, di kuliah itu kan basically ya, bagaimana pola pikir Anda gitu. Kadang yang kita nilai di kuliah itu, ini cerita aja sharing, yang kita nilai di kuliah itu cukup bagus itu setelah di lulus gitu ya, setelah lulus itu mungkin ya apa ya, troublemaker ya, bukan trouble seeker, beda ya. Problem seeker beda ya, problem seeker kan mencari apa permasalahan untuk dipecahkan, tapi kalau problem maker kan membuat permasalahan gitu. Nah itu ya banyak gitu ya, maka kuliah itu ya saya sebut berapa persen gitu. Tapi dari situ itu akan terlihat bagaimana Anda memiliki tanggung jawab, memiliki disiplin, serta memiliki effort gitu ya, upaya yang harus Anda curahkan gitu ya. Mungkin Anda saat ini baru kuliah ya, pekerjaan Anda baru seperti itu gitu ya. Kalau Anda mungkin cerita, saya pernah cerita gitu ya, jadi dosen tuh enak gitu ya, tinggal perintah buat soal gitu ya. Oh ya, kalau nanti ada kesempatan ya, mungkin dari Anda itu ada yang jadi dosen mau ngelamar di sini juga boleh gitu ya, asal memenuhi syarat gitu ya. Sekarang harus S2 ya, S2 lebih gitu ya, mungkin Anda kalau S2 ya saya bayangkan misalnya di universitas yang terkenal gitu ya, mungkin Anda akan dari pagi sampai pagi lagi itu hampir tiap hari misalnya, harus jaga kesehatan, bisa memanage waktu, tanggung jawab terhadap teman gitu. Contohnya nyontek itu ya, nyontek itu yang hancur ya temannya juga gitu. Itu dimanapun ya, di PT terkenal mungkin luar negeri. Wah, kalau cita-cita di Jepang yang namanya budaya itu lebih kuat ya, buang sampah di kelas bisa tidak lulus gitu ya. Nah itu kira-kira ya perbandingan di negara maju sama di kita gitu ya. Jadi ya ini kita share ya, maka saya menunjukkan apa ya, menunjukkan wajah gitu ya, wajahnya ya kayak ini gitu ya, mungkin saking lamanya nggak ketemu ya, sehingga oh, sing belajarnya apa ya, lupa gitu ya, ya sudah lihat videonya tapi nggak ada wajahnya ya. Ya keterbatasan piranti untuk merekam ya, ini bisa juga sih merekam dua-duanya tapi proses editingnya jadi lama gitu. Nah itu jadi ujian, proses kuliah maupun apapun itu sebenarnya yang bukan bukan masalah poin gitu, bukan itu. Itu adalah masalah untuk melatih bagaimana Anda gitu ya. Kalau Anda, saya pernah diceritakan sama dosen saya gitu ya, dosen di perguruan tinggi lanjutan gitu ya. Kuliah itu ibaratnya kawah candra di muka, penggodokan lah istilahnya, tempat menggodok seperti apa gitu ya. Percayalah Anda nggak akan mati. Iya, seperti wayang itu cerita setelah guru-guru itu ya. Itu ya bagaimana cuma Anda mengalahkan diri Anda sendiri lah gitu. Bukan mengalahkan dosennya ya. Dosennya sudah punya pengalaman cukup banyak pahitnya ya daripada enaknya gitu ya. Itu mengalahkan diri sendiri gitu ya. Bagaimana kalau wah saya tuh membaca eh, susah mengerti udah ada kalah losing gitu ya. Terus mungkin ada tugas didelok sih, waduh tugasnya banyak nih dan berat, tiap hari mikirnya gitu, tugasnya banyak dan berat tapi nggak pernah dikerjakan. Ya cepat semakin banyak ya, ya. Kalau yang lain pasti ada yang tahu ya, yang dari luar pulau ada yang dari Bali itu lumayan ya. Ya, ya nggak sia-sia ya Anda kuliah di Madiun, ketemu apalagi ketemu dengan saya cukup nyeleneh sih. Ya seperti ini ya, orang Jogja gitu ya. Nah, kalau lihat video-video yang dari Jogja orangnya yang jernah-jernah gitu ya. Tapi ya kalau sedang berpikir serius ya serius banget gitu ya. Nah, itu perbedaan. Oke, uh, nanti akan saya sampaikan apa yang akan tindak lanjutnya ya. Ini cerita dulu loh. Nah, orang melakukan sesuatu itu yang membuat termotivasi atau membuat bangkit semangatnya atau mempunyai niat untuk kuliah itu bukan dari dosennya gitu ya, motivasi dari diri sendiri gitu ya. Nah, bagaimana cara meningkatkan motivasi? Nah, itu yang perlu dicari ya. Saya itu mencari terus loh. Anda itu cocoknya seperti apa gitu ya. Karena setiap kelas, setiap angkatan itu beda. Ya, saya yakin beda. Gitu ya.
Mungkin kakak tingkat Anda cuma saya sentil sedikit sudah melejit gitu ya. Ya, Anda kalau mau tanya sama kakak kelas Anda gitu ya, yang sudah saya wali gitu, mungkin ya, ada yang jadi wali saya gitu ya. Kebanyakan lulus, ada yang tidak juga. Ya, itu ya kayak gitulah saya memberikan ya. Kadang memang harus disesuaikan dengan konteks Anda gitu ya. Nah, kenapa mungkin Anda akan ini mungkin berbeda dengan kakak tingkat Anda atau adik tingkat Anda itu. Kalau adik tingkat Anda, wow, enggak usah ditanya itu. Itu kalau dalam kuliah saya tahu effortnya. Adik tingkat. Kalau kakak kelas ya sudah lumayan lah, banyak yang lulus gitu ya. Ya awalnya ya sama ya, tidak paham itu ya banyak gitu ya. Tapi ya eh, dengan mau mempelajari dirinya sendiri, mempelajari kok dirinya sendiri, lu lah kuliah itu kan paling hebat dan berhasil itu ketika berhasil memahami dirinya sendiri. Iya, kalau memahami orang lain itu banyak tunggal gitu ya, tapi memahami diri sendiri ya. Nah itu pekerjaan yang paling berat gitu ya. Memahami itu kelemahan keunggulannya sehingga nanti bisa memakai untuk lebih berguna bagi orang lain. Kalau berguna bagi diri sendiri buat apa ya? Anda mungkin kaya raya tapi buat diri sendiri terus itu sopo buat apa gitu ya. Ya siapa yang nggak mau kaya ya? Ya kaya kayak gini maksudnya. Nah itu dah. Oke, nah ini intinya saya di sini. Tapi semoga bendungan itu dikembangkan sendiri ya. Saya tidak bisa memberikan banyak ya, keterbatasan uang dan waktu. Dan mungkin kalau di kuliah saya lebih banyak begini juga materinya tidak ada. Saya sudah sering saya sampaikan gitu ya. Materi itu juga dipantau dari Surabaya gitu ya. Yang saya ujikan juga banyak dipantau. Silabusnya juga sebenarnya dari sana gitu ya. Sama gitu ya. Belum sama sih, masih agak ringan di Madiun gitu ya. Saya masih berusaha mengejar gitu ya. Itu aja Anda sudah kewalahan gitu. Apalagi jika diterapkan secara full gitu ya. Itu saya nggak tahu gitu ya hasilnya seperti apa gitu ya. Tetapi kita selalu mengupayakan yang baik gitu ya. Karena kan Anda sudah bergabung ya. Nah, ijazah Anda itu bukan Madiun ya, bukan Widya Mandala Madiun lagi. Widya Mandala Surabaya nanti ya. Itu termasuk terhitung di Jawa Timur dan mungkin di Indonesia gitu ya. Masuk terhitung gitu. Kalau nggak percaya silahkan dicari gitu ya. Punya ranking lah gitu. Itu nah, bisa Anda bayangkan berapa persen yang kita pelajari di Madiun dan di Surabaya. Gitu. Jadi ya dosen tidak santai juga ya, karena harus menyiapkan berbagai materi dan pola. Oke, nah tadi saya sampaikan ya sudah ada yang sudah memberikan effortnya yang cukup berapa persen gitu ya, tapi banyak juga yang mungkin masih lag gitu ya, kurangan gitu ya. Wajar ya belajar ya, saya nggak marah gitu ya. Kan nilai Anda bukan nilai saya gitu. Ya cuma dosennya ditanya gitu. Ini kenapa Pak? Ya tapi kita nggak bisa loh memilih materi yang hanya khusus di Madiun. Itu saya kira bukan bijaksana ya. Tapi bagaimana kita bisa belajar lebih kuat gitu, meningkatkan gitu. Ya, gila. Ya mungkin di Madiun lebih dahsyat lah, 5 ya di Madiun, yang area Madiun ya. Karena ya udah ya bagaimana ya kita brandnya Surabaya ya. Tentu lama-lama akan eh, ya pola sistemnya, outputnya nanti suatu saat akan dirasakan, akan kembali jaya seperti tahun 70-80 itu. Alumninya banyak gitu. Nah, itu. Oke, sekarang pada intinya semoga masih melihat video ya. Kalau yang tidak melihat video dan tidak melakukan ya oke lah. Nah itu bisa kelihatan lah effortnya seperti apa. Oke, eh, yang ini akan saya beri kesempatan lagi untuk mengerjakan itu. Karena tidak ada lagi apa itu, remedi atau ujian perbaikan itu tidak ada. Maka kesempatannya kalau ada mau memperbaiki ya ini kesempatan UTS ini. Tapi jangan lama-lama. Kalau setelah nilai masuk UTS ya saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Tercatat di sistem ya.
dan masuk di sistem informasi akademik ya. Tidak hanya di Bela ya, di sistem informasi akademik, tapi belum masuk di Jakarta. Ya ini juga saya sampaikan, Jakarta berubahnya 1 semester ya, bukan tiap hari berubah. Ya. Nanti kalau Anda jadi alumni yang menyadari itu perubahannya 1 semester, ya. Ada plusnya, ada minusnya. Jadi nanti di bawah akan ada assignment lagi gitu ya. Yang harus Anda kerjakan itu sama seperti yang Anda lakukan di UTS. Semoga soal yang Anda miliki masing-masing ya. Ya, kalau soal teman jangan dipakai. Nanti beda. Langsung kena saya tangkap lu ini beda. Ya, nggak jadi lah. Anda bukannya remedi, bukan perbaikan, tambah menjelok. Nah, kira-kira itu seperti itu. Jadi ini bukan maksud saya untuk memberi kemudahan, enggak. Kalau diberi kemudahan terus Anda tidak akan lebih maju. Tapi ini saya menuntut atau apa ya istilahnya, memberi kesempatan Anda untuk menunjukkan effort lagi gitu ya. Lebih tepatnya seperti itu. Jadi menunjukkan Anda itu berupaya tidak. Saya tidak akan mengangkat gitu. Mungkin ya gampang lah, mungkin Anda ada mahasiswa yang sering bersama saya gitu ya, mungkin dalam riset, dalam apapun misalnya. Tapi kalau soal nilai itu kan itu bukan karena pertemanan gitu ya. Kalau Anda tidak bisa ya 20 ya 20 gitu. Itu saya selalu begitu ya. Bukan karena saya kenal gitu, oh ini anaknya siapa, enggak gitu. Kalau 20 ya 20, mau dimarahi orang tuanya, mau dimarahi kakaknya gitu. Ya kakaknya mungkin nggak tahu dapat nilai jelek itu kenapa gitu ya, yang tahu dosennya tidak bisa memberikan nilai gitu. Padahal yang saya berikan itu effort Anda. Jadi saya tidak mau membohongi Anda. Saya tidak mau mengajak Anda berbohong atau membohongi Anda. Gitu ya. Istilahnya apa ya? Ketika saya memberikan sesuatu yang lebih baik, kan saya sebenarnya membohongi. Membohongi. Ben kita dosennya berhasil. Gitu. Kayaknya buat saya. Gitu. Tapi yang rugi Anda. Gitu ya. Karena nanti Anda akan terbiasa untuk apa ini tidak menunjukkan kinerja seperti yang seharusnya gitu ya. Harapannya kan berarti apa tuh, gini aja nanti mungkin akan mendapat pertolongan, berdoa saja mendapat pertolongan yang kuasa ini ya. Tapi yo apa Tuhan bisa memberikan apa ini namanya pertolongan kalau tidak berusaha gitu ya. Dan pesan Tuhan kan bisa memberi, iya tuh betul, bisa memberi kalau punya gitu ya. Kalau Anda sendiri tidak punya, ya bagaimana bisa memberi orang lain ya? Gampangnya seperti itu. Yang mau diberikan apa? Gitu. Loh, saya kan bisa minta bantuan orang lain, meminta bantuan juga punya apa itu kemampuan meminta. Nah, itu ya. Kembali lagi, sengaja saya perlama ya, karena mungkin ngapain ini mau ngomong apa ini ya? Ya effort ada kok yang saya minta saat ini ya. Effort salah satunya ya melihat video ini. Ya rotok mangkel-mangkel sidik ya gak popo ya. Masa dimangkeli. Ya untuk memberikan jalan ke Anda maksud dimangkeli ya. Saya positif thinking ya gitu. Ya, oke. Okay. Apa nih, Mas? Sampai apa ya? Oke, okay. Apa yang harus Anda lakukan ya? Yang harus Anda lakukan kan melakukan ulang ya. Mengerjakan ulang yang sudah nilai 81 juga boleh. Uh, Kalau saya gini, nanti hasilnya gini. Kalau saya langsung replace dengan hasil remedi Anda, effort ulang, gitu. Itu saya juga nggak fair. Gitu. Artinya Anda akan terbiasa nanti. Apa itu? Nunggu ada tugas tambahan. Ujian nggak akan belajar. Gitu. Selamanya akan begitu. Maka untuk kali ini gitu ya, kali ini mungkin besok ya, kalau sudah terbiasa ya ngapain gitu ya. Yang dulu ya mau dapat 15 ya sudah, ada remedi gitu ya. Mau nilainya ya kan bukan saya ya. Justru baik gitu. Besok ngulang lagi. Kalau mahasiswa angkatan yang gede ini bukan ngulang lah ya, baru ya kayaknya. Oke, tapi ngulang ya nggak apa-apa ya. Hasilnya sudah lumayan bagus ya. Ya, effort belajar ada sudah ada. Oke, jadi apa ya? Untuk fairnya gitu ya, tetap akan saya perhitungkan dari
hasil yang semula, kemudian ditambah dengan tugas ini gitu ya. Kalau waktunya masih cukup gitu, sebelum nilai masuk, kan saya juga harus mengoreksi ya. Nilai masuk itu apa ya? Setelah libur itu loh, bulan April ya. Bulan April, oh, itu puasa ya. Ya, ya di awal-awal loh, tanggal 5 6 itu loh. Itu sudah mepet banget saya. Maka kalau berhasil ya jangan sampai April dulu lah Anda masuk, itu saya very happy gitu ya. Karena apa ini punya waktu gitu ya. Mau ditolong kok tidak mau berupaya ini ya. Ya, nolong bagus nggak sih? Dalam hal tertentu bukan, kadang tidak berarti bagus teman-teman. Apa itu? Maksud hati menolong hasilnya mentung gitu. Apa tuh? Bukan nulung tapi mentung ya. Iya, bagi Anda rasanya menolong tapi hasilnya sebenarnya di masa depan itu mentung gitu. Menina bubuk kan. Oke ya. Jadi tunjukkan effort sekali lagi gitu ya. Tunjukkan effort sekali lagi, apa ini? Memang due date-nya akan saya buat panjang gitu ya. Panjang itu maksudnya adalah agar Anda bisa mempelajari lebih. Saya nggak suka juga kalau kemudian apa ini hanya digunakan di waktu akhir. Mending nanti akan saya lihat itu apa ini historisnya gitu ya. Kalau ya yang ngerjakan di akhir-akhir dan hanya berapa menit ya, 1 jam nggak ada itu, ngapain ya. Ya saya mau sesuka saya juga ya. Mau diberi vote kan yang dihitung vote-nya ya, bukan output-nya gitu. Nah, kalau dihitung vote-nya ya, kalau mestinya ya saya hitung kan ya. Mestinya Anda mempelajari ini, kalau saya berarti kan saya mengulang dari Anda belajar, bukan mengulang dari mengerjakan ujian gitu. Jadi yang Anda lakukan harus mempelajari ulang apa kasus ya. Di situ cuma soalnya AB gitu ya, tapi 4 loh ya. Yang dikerjakan kebanyakan hanya satu, dua gitu ya. Atau ada nggak yang ngerjakan satu, saat gede-gede nih pinter-pinter di poin satu itu kan seperempat ya. Itu kalau 100% loh ya yang poin satu. Seperempat kan 25 ya. Dari 100 kan 25 gitu ya. 25 poin gitu ya. Kan itu. Ya, itu termasuk manage waktu gitu ya. Wah, saya terlalu asik dengan membuat DFD gitu ya. Terlalu asik gitu sampai lupa gitu ya. Ya udah ya itu berarti satu itu kemampuan memanage. Nanti akan ada banyak pekerjaan yang seperti itu. Saya juga ngalami tentu ya, real ya di apa ini di kegiatan manajerial, di kegiatan dosen, di kegiatan warga dan ya, saya kan juga di lingkungan tuh RT RW gitu. Tapi bukan pengurus ini, tapi kan terlibat juga. Nah itu kalau tidak bisa menghitung waktu akan hancur ya. Hancurnya apa? Anda akan terlena satu hal gitu. Kadang gini, nanti suatu saat Anda akan ketemu pekerjaan itu banyak, menyita waktu, impact-nya kecil. Ini sangat dihindari gitu ya. Kalau bisa pekerjaan ringan, impact-nya besar gitu. Contoh ya, soal itu nomor berapa ya? Bobotnya Anda sama atau beda ya? Coba saya cek ya. Soalnya bobotnya oh, ada yang 40 gitu ya. 40, 20, 20 ya. Nah, itu 20 dibagi dua itu kan ada dua itu menjelaskan ya. Yang tabel database yang kolom-kolom gitu. Itu mudah itu. Kalau yang berhasil langsung bagus itu. Loh, ngapain itu? Sudah berhasil mengidentifikasi sudah bagus itu. Di FD 40 ya, dua sama dengan dua soal. Kemudian yang satu apa itu sederhana banget ya, 5 apa itu gambar flowchart itu 20 juga. Ya hitungan saya itu sing memang sudah bereffort ya, sudah mencoba sehingga eh, pengerjaannya nggak sampai setengah jam gitu ya. Ibaratnya kemarin berapa? 90 menit ya. 90 menit kalau setengah jam berapa itu? Yang satu itu setengah jam itu lama loh ya. Setengah jam dikali 4 120.
berarti ada yang 20, gampang nih. Kalau Anda beri waktu yang 1-20 menit, yang menjelaskan itu saya kira nggak sampai 10 menit, itu 5 menit gitu ya. Nah, itu sudah dikurangi kan, akhirnya menjadi 90 kan gitu. Nah, itu kalau waktu misalkan kerjakan termasuk mikir. Sama ya, kalau di atas nanti Anda levelnya lebih tinggi, mikir dan seterusnya itu setengah menit gitu. Ya, itu. Maka ini juga mengukur bagaimana Anda mempelajari secara cepat sesuatu hal. Gitu ya. Nanti Anda akan bertemu di masa mendatang. Menjadi yang unggul itu tidak mudah ya, prosesnya. Sekarang kayaknya gagal, tetapi saya yakin betul kita saya gagal kita, tapi nanti buktikan ketika Anda lulus, buktikan saja. Mungkin Anda akan kadang ingat gitu apa yang saya katakan ya. Itu nanti saat Anda sudah lulus dan sudah terjun di lapangan, KKN juga boleh diingat. Mungkin Anda akan tahu apa yang saya maksud dengan effort, dengan motivasi dan seterusnya itu. Ya, saya bukan ahli motivasi. Apa adanya gitu ya. Nah, itu. Oke, apa yang Anda kerjakan tadi? Ya, itulah Anda akan membuat kembali ya. Membagi waktu juga ya. Ya, membaca itu berapa menit gitu ya. Kalau terlalu lama ya berarti gagal. Membaca memahami 10 menit itu iya ya, di level atasnya dituntut 150 menit apa ini 150 artikel. Mungkin bagi Anda membaca satu artikel 1 minggu lebih gitu. Di level atasnya atas Anda gitu ya sedikit sedikit 1 hari 3 artikel gitu ya. Mungkin Anda seminggu nggak selesai 3 artikel 1 mata kuliah gitu ya. Kalau ikut beberapa mata kuliah bisa lebih gitu ya. Nah itu oke. Jadi kita lanjutkan apa yang Anda lakukan tadi. Apa itu? Coba nanti saya periksa output saya ya. Output saya persennya sudah betul apa belum? Oh, sudah betul ya. Jadi yang sudah tertulis di dalam apa ini? Di dalam hasil itu sudah presentasinya juga sudah sama gitu ya. Ya, oh pantesan ya. Jadi ada yang dapat A gitu ya. Padahal yang belakang kurang gitu ya. Tapi tetap A. Mungkin karena persennya tinggi gitu ya. Nah, itu. Jadi yang Anda lakukan itu mengerjakan ulang persis seperti yang kan penilaiannya, poinnya nanti yang Anda masukkan. Kalau Anda masih mencukupi waktu untuk upload dan masuk ini, maka akan saya bagi dua. Persennya tidak saya tunjukkan saat ini ya. Ya mungkin paling elek 50-50 ya. Jadi kalau kemarin dapat 20, sekarang 80, berarti 100 dibagi eh, 100 dibagi 2, 50 gitu ya. Nah, itu makanya yang saya pertimbangkan ya. Mungkin yang remedi itu apa ini 80% atau 60% gitu ya. Itu masih saya pertimbangkan ya, nanti gitu ya. Agar paling enggak minim Anda ya kan tugasnya sudah bagus-bagus ya. Nah, itulah ironi yang saya kaget gitu ya. Tugas Anda kan sudah berhasil ya. Nah, itu loh yang saya maksud ya. Itu. Kalau tugas kan eh, free gitu ya, bagus gitu ya. Nah, semoga Anda bukan karena tugas orang lain Anda ikut serta gitu ya, dumpleng gitu ya. Ya hasilnya kan seperti ini gitu ya. Nah, persentase tidak usah dipikirkan ya. Yang mikir nanti saya gitu ya. Kalau Anda mikirnya how to show your effort, menunjukkan effort Anda gitu ya. Yang terpenting itu. Nah, tunjukkan effort. Nggak usah mikir nilainya. Nilainya besok dapat 50 lagi ya nggak apa-apa ya. Tapi kan Anda sudah berusaha ya. Seperti orang bisnis berusaha gagal lagi, gagal lagi. Kayak saya jadi investor gagal lagi. Yo, nek seneng yo nggak masalah ya. Belajar musik gagal lagi, wong seneng ya. Ya, saya harap nanti tidak hanya karena nilainya kurang terus mutung gitu. Mutung itu apa ya? Mutung kesaran. Kemudian minat belajarnya turun gitu. Wah itu salah malah. Kalau kurang berarti malah ditambah.
Oke, jadi apa ini? Anda kerjakan ulang persis ya. Kemudian Anda nanti masukkan di assignment yang di bawahnya gitu ya. Di bagian feedback gitu ya. Saya tempatkan di feedback, Anda upload ulang di situ, biasalah PDF dan MS Word-nya gitu ya. Memang yang utama saya buka apa ya, PDF-nya kadang. Tergantung sih kadang. Untuk cek recheck gitu ya. Dua, satu pun sebenarnya nggak masalah, tapi kalau ada masalah saya jadi repot gitu ya kalau cuma satu gitu. Kadang yang dikirim tuh template-nya ya gitu. Apa extensionnya nggak tahu apa gitu ya, nggak bisa terbaca ya gimana lagi gitu ya. Nah itu, nah dua-duanya ya, ya dua-duanya MS Word-nya dan PDF-nya itu yang diunggah gitu ya. Kalau ini waktunya panjang, silahkan dicari waktu ya, membagi waktu. Kalau pernah saya ceritakan kan 3 SKS itu maknanya berapa? 1 hari kerja kan gitu. 3 SKS ya, 3 SKS 4 SKS loh Anda itu ya. Ya, berarti kerjanya lebih tinggi gitu ya. Ya, seperti Anda bekerja lah di kantor atau wirausaha. Wirausaha itu kadang ya bukan santai ya. Oh, enak di toko bisa nunggu ya. Nunggu kan dari pagi sampai malam gitu. Kalau saya juga dari pagi sampai malam, tapi sepi di belakang. Nggak tahu kalau ada gambarnya yang lainnya. Malam-malam ya. Ini malam ini. Oke, nah itu ya yang saya sampaikan. Tunjukkan lagi effort Anda, show your effort gitu ya. Kemudian diupload lagi. Yang penting tunjukkan effort Anda. Kalau Anda belajarnya bagus, ada peningkatan dari sebelumnya, seharusnya ada. Kalau tidak, ya, saya tidak akan memberikan pertolongan apapun gitu ya. Artinya foto hasilnya kok dilakukan menjadi yang kedua dapat 70 gitu. Pembohong besar. Nah, dia harus ngaku dosa saya. Ya, ya kalau yang kedua itu juga tidak bagus ya apa adanya gitu ya. Dapat 50 ya 50, 40 ya 40 gitu. Tapi saya sudah memberi kesempatan Anda bisa menunjukkan effort ulang gitu ya. Nah, baik itu saja yang saya sampaikan. Saya sengaja tidak akan saya tulis apa yang apa ini menjadi tugas Anda karena Anda harus apa ini melihat video ini ya biar apa ini ya ada semacam ya tahu sendiri orangnya gitu ya, bukan karena ketik nanti dikira diketik oleh asisten, saya semua ngetik sendiri loh ya. Ya gitu. Oke, sampai ketemu ya di tugas, yang saya akan membaca tugas Anda lagi. Sampai ketemu di situ. Saya harap ada effort yang lebih baik, waktunya saya beri lebih panjang ya. Ya, kemarin memang tidak saya take home. Take home lebih panjang lagi tapi di depan ya, sebelum UTS. Kalau ini ya, effort ulang aja ya. Ya. Oke, selamat belajar dan semoga sukses sukses selalu ya. Selamat.